Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Berarti saya mengeluarkan suara 4 jam melantur. Kan 2 jam sebelumnya sama 2 jam ke depan. Tidak boleh mengeluh, tetap semangat. Ketahuilah hari esok lebih berat. Nggak gua cek player kan ke belakang gantian. Oke, kita mulai ya. Pasang semangatnya dong, pasang semangatnya. Saya aja semangat loh. Udah muak. Setelah saya mengambil serpihan masa lalu yang menyakitkan. Udah 20 tahun yang lalu loh. Enggak, masa cerita tsunami tadi itu. Udah 20 tahun yang lalu. Itu kan sejarah menyakitkan dalam hidup. Oke. Kita masuk ke dalam, ada yang dinamakan dengan muqaddimatul wajib. Pernah dengar ya muqaddimatul wajib ya? Muqaddimatul wajib. Kan biasa kita sering dengar ada yang dikatakan gini, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi. Bihi-nya itu kembali kepada ma, bahwa wajib. Nih, ma la yatimul wajibu illa bihadama fahuwa, huwanya kembali ke ma juga. Maka sima ini juga wajib. Sima ini adalah sesuatu yang wajib nggak akan tamam kecuali dengan dia. Maka akhirnya membuat dia itu wajib. Nah, kata-kata yatimmu itu kita nggak mengartikan tamam lah, tetapi kita artikan sebagai malah yajibu. Kenapa? Karena kalau misalnya tamam, sesuatu bisa aja ada, tetapi nggak tamam. Tamam ini maksudnya sempurna. Sehingga akhirnya yatimmu yang dimaksud di sini bukan yatimmu maksudnya adalah bermakna tamam sempurna, tetapi maksudnya adalah tamam ada. Ada itu yajidu. Berarti sesuatu yang apabila wajib itu nggak ada, kalau bukan karena dia, maka dia juga jadi wajib. Bukan yang karena tamam. Karena kalau sebatas tamam bisa jadi ada orang, sesuatu ada, tetapi nggak tamam. Jelas ya? Bisa jadi misalnya wajibnya ada, udah dilakukan, tapi nggak tamam. Gitu. Nggak. Makanya disebutkan yatim di sini bukan makna tamam, melainkan bukan makna tamam berarti kamil, bukan. Tetapi makna tamam berarti yajid. Yajid gitu maksudnya. Makna tamam berarti mala yajidul wajib. Oke. Itu nanti dikatakan sebagai muqaddimatul wajib. Nah, muqaddimatul wajib itu ada 2 sisi. Ada yang dinamakan sebagai muqaddimatun lil wujub sama muqaddimatun lil wujud. Bedain ya. Yang pertama pakai ba, yang kedua pakai dal. Muqaddimatun lil wujub ba maksudnya. Yang kedua adalah muqaddimatun lil wujud dal. Lil wujud dal. Apa maksudnya muqaddimah lil wujub sama lil wujud? Muqaddimah lil wujub itu adalah muqaddimah dalam hal untuk menyempurnakan atau merealisasikan kewajiban. Berarti kalau nggak ada si muqaddimah ini, si kewajiban itu belum terrealisasi. Gitu. Kalau tidak ada muqaddimah itu, si kewajiban itu belum terrealisasi. Nah, itulah yang tersimpan di dalam makna ini. Makanya tadi saya katakan yatim maksud di sini adalah yajid. Yajid maksud di sini adalah terrealisasi. Ini berarti sisi muqaddimah yang dimana kalau muqaddimah ini nggak dilakukan, maka wajib itu nggak terrealisasi.
Seperti kita mengatakan ada wajib sholat. Sholat ini apakah sebatas kita melakukan pekerjaan beserta semua rukunnya? Lah, dia harus merealisasikan juga dua hal yang bukan sholat. Paham nggak? Maksudnya kan sholat itu bukan sebatas yang penting dimulai dengan takbir terus diakhiri dengan salam. Bukan sebatas melakukan rukun-rukunnya, tidak. Tetapi dia juga wajib merealisasikan sesuatu yang di luar sholat. Apa itu? Yang pertama dikatakan sebagai syarat, yang kedua dikatakan sebagai sabab. Sabab dan syarat itu bukan sholat. Maka syaratus sholah falaisa sholah. Jelas ya? Makanya bedain antara syarat. Wah, habis ini. Bedain antara syarat, sabab, dan rukun. Jelas ya? Bedain antara syarat, sabab, dan rukun. Di atas sholat ini nanti ada ar-ruknu, rukun. Bedain itu. Karena rukun itu bagian sholat, ruku itu ajzanya sholat, ma yatarakkaba sholat, itu tarkibnya sholat, itu takbiratul ihram, sujud, i'tidal, duduk di antara sujud, tahiyat, al-fatihah, itu semua sholat, bagian sholat maksudnya. Sholat adalah satu kesatuan yang tersusun daripada takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Jelas nih? Itu adalah sholat. Sedangkan wudhu itu bukan sholat. Sedangkan ngadep kiblat bukan sholat. Sedangkan bersih dari toharoh bukan sholat. Sedangkan masuk waktu bukan sholat. Jelas ya? Nah, makanya tafrikan antara tiga ini. Maka akhirnya rukun ini nggak dikatakan sebagai muqaddimatul wajib, karena rukun itu memang si wajib itu sendiri. Jelas nggak? Yang dikatakan sebagai muqaddimatul wajib itu adalah sesuatu yang bukan wajib, tetapi wajib nggak akan terrealisasi kalau bukan karena sesuatu itu. Maka kita lihat seperti syarat sholat nih, syarat punya syarat, sholat itu punya syarat, punya sabab. Apa itu syaratnya? Misal al-wudu, terus istiqbalul qiblah. Oke, terus apa lagi? Toharoh. Oke, ini aja nih kita contohkan. Al-wudu, istiqbalul qiblah, toharoh, satrul aurat, satrul aurah, satrul aurah. Oke, kita lihat satrul aurah itu bukan sholat. Tetapi sholat kalau tidak gara-gara satrul aurah, maka sholat itu jadi nggak terrealisasi. Ini juga wudhu bukan sholat. Tetapi sholat kalau nggak ada wudhu, sholat nggak terrealisasi. Istiqbalul qiblah juga bukan sholat. Oke, tinggal dipahamkan aja ya, tinggal dikiaskan aja. Selanjutnya ada sabab. Sababnya apa? Dukhulul waqti. Dukhulul waqti. Nah nih, sababnya adalah dukhulul waqti. Dukhulul waqti bukan sholat. Tetapi kalau misalnya sholat itu tidak, waktunya belum dukhul, sholat enggak wajib. Paham ya? Itu yang dikatakan layatim, nggak ada. Maksudnya sekarang kita wajib sholat zuhur nggak? Nggak wajib. Loh, bukannya sholat zuhur itu sholat wajib ya? Ah, bukan gitu. Sekarang kita nggak wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena sabab wajibnya belum ada. Jelas nggak? Oke. Mari kita pahami ini nih, dua nih. Berarti dua koridor ini dan ini adalah sesuatu yang apabila dia bukan wajib, satrul aurah, wudu, istiqbalul qiblah, toharah, dukhulul waqti itu bukan wajib, tetapi dia yang bisa membuat wajib terrealisasi. Itu yang dimaksud di sini. Dan itu adalah muqaddimah yang pertama. Muqaddimah lil wujub. Lil wujub itu maksudnya adalah muqaddimah untuk membuat wujub terrealisasi, wajib terrealisasi. Jelas nggak? Yes. Oke. Baru selanjutnya adalah muqaddimah lil wujud. Berarti yang masuk koridor muqaddimah lil wujud ini adalah as-sabab sama asyarat. Terus ada muqaddimah lil wujud, dal. Pakai dal maksudnya. Dia nggak membuat wajib terrealisasi. Karena bisa jadi wajib sudah terrealisasi dengan semua sabab dan syaratnya. Tetapi dia membuat, jadi sehingga akhirnya menjadi muqaddimah juga.
La yatimul wajib illa bihi juga nanti jadinya. Tapi dia membuat si pelaku wajib itu merasa yakin bahwasanya wajibnya sudah terrealisasi. Paham nggak? Dia membuat si pelaku wajib merasa yakin bahwasanya wajibnya sudah terrealisasi. Makanya yang dimaksud di sini lil wujud itu adalah lil ilmi bil ityan. Lil ilmi bil ityan, membuat si pelaku wajibnya itu memiliki ilmu bahwasanya wajibnya sudah terrealisasi. Berarti bukan membuat wajib terrealisasi, tetapi membuat si pelaku wajib itu yakin bahwasanya wajibnya telah terrealisasi. Seperti apa? Saya kasih contoh gini. Di dalam kifayah itu ada bait hukmu harimi syai'i mithlu hukmihi, terus kaljus imin raqabatin liwajhihi. Ada yang paham nggak maksud itu? Matanya gitu kan, hukmu harimi syai'i apa awalnya? Enggak awalnya. Hukmu harimi syai'i. Memang itu? Ya. Kan hukmu harim itu apa arti harim? Yang di mujawir, yang di sekitaran. Nah, sesuatu yang di sekitaran sesuatu itu hukumnya seperti sesuatu itu. Nah, contohnya seperti apa? Kaljus imin raqabatin liwajhihi. Misal gini nih, seperti bagian dari leher yang memiliki hukum yang sama seperti wajah. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal wudu. Jadi gini, misal ini wajah, leher, bukan saitama ini ya. Ini wajah, leher. Kalau saitama simple banget, enak banget itu ininya. Orang yang gambar saitama itu simple aja dia. Gak ada rambutnya gini. Kepala bahas itu aja. Oke, ini wajah, ini leher. Berarti ada bagian leher yang dimana itu juga wajib dibasuh. Apakah gara-gara bagian itu wajib dibasuh? Enggak. Padahal yang wajib dibasuh adalah wajah saja. Sampai titik-titik ini nih, sampai sini-sini nih. Berarti sini aja yang wajib. Tetapi berarti kan kalau misalnya kita bisa membasuh sampai perbatasannya banget, itu kan bagian leher nggak wajib. Tetapi kan gara-gara itu kita merasa nggak yakin kalau apa? Kalau kewajiban di wajah udah terrealisasi, sehingga akhirnya bagian leher juga jadi ikutan wajib. Bukan karena si bagian leher itu wajib, melainkan bagian leher itu diwajibkan dikarenakan apa? Untuk membuat si pelaku wajib al-ilmu bil ityan. Paham ya? Sehingga bagian leher itu dikatakan menjadi ikut wajib juga bukan karena dia syarat. Maksudnya bukan karena dia syarat, bukan karena kalau nanti bagian leher nggak dibasuh maka wajah nggak terrealisasi. Kita bisa nggak ngebayangin basuh wajah terrealisasi tanpa basuh leher sama sekali? Bisa ngebayangin nggak? Ngebayangin aja, pakai akal. Bisa. Tapi bisa nggak ngebayangin sholat itu terrealisasi tanpa adanya wudhu? Enggak. Berarti maksudnya apa? Kalau syarat dan sabab itu yang membuat terrealisasi adanya wajib. Makanya dikatakan muqaddimah lil wujub. Sedangkan yang ini tadi itu tidak membuat si wajib terrealisasi, tetapi membuat si wajib ini atau si pelaku wajib merasa yakin bahwasanya wajib telah terrealisasi. Sekalipun seandainya tanpa ini, kita juga mengatakan wajib sudah terrealisasi, hanya saja tidak sampai derajat yakin. Misalnya gini, kalau kita udah basuh sampai leher-leher sekalian, itu kan membuat kita yakin bahwasanya bagian wajah yang bawah udah semua. Tapi kalau kita, perhitungan banget, nggak mau bagian lehernya lah, bagian sini aja, kan lama banget nanti jadinya. Sehingga akhirnya dipercepat aja gini. Persis seperti ini kan sebenarnya sampai sini aja udah selesai. Kayak itu karena yang itu kan sampai bawah aja. Makanya kalau orang was-was itu sampai ke sini bahkan dia. Ngapain coba itu? Sampai gini. Saya pernah ngelihat wudhunya orang was-was itu.
sampai ke sini, bajunya basah semua. Pas bagian kaki sampai ke sini kadang itu. Ya Allah, padahal kaki aja cuman perlu sampai mata kaki, sampai basah semua ini. Misalnya dia berjubah itu basah semua ini nanti ini. Kayaknya dia kalau misalnya wudhu itu mandi dulu tuh, buyur gitu, baru ngerasa yakin itu. Kalau semuanya itu udah kena air. Atau kalau ada kolam nyebur ke kolam itu. Oke, itu tadi yang saya maksudkan dengan yang mukadimah ini ikut diwajibkan juga, bukan dikarenakan wajib akan terrealisasi gara-gara dia, bukan, tetapi dikarenakan wajib akan menjadi yakin sudah dilaksanakan gara-gara ini. Tapi wajib terrealisasi gara-gara terrealisasi sabab dan syarat, bukan gara-gara terrealisasi ini. Jelas ya? Seperti halnya bagian lutut dan bagian pusar. Karena aurat itu maksudnya kalau misalnya di dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan bahwasanya aurat itu adalah ma baina surah wa rukbah. Antaranya si pusar dan lututnya itu bukan aurat. Tetapi kenapa kok si pusar dan lututnya juga wajib ditutupi? Bukan karena dia aurat. Jelas ya? Bukan karena dia syarat juga, bukan karena dia sabab juga, tetapi karena al-ilmu bil ityan. Jelas nih? Karena untuk meyakinkan diri bahwasanya aurat sudah benar-benar tertutup. Nah persis, kenapa kok bagian leher kalau juz'i min raqabatin liwajhihi? Kenapa kok bagian leher itu juga wajib dibasuh? Karena untuk meyakinkan diri agar apa? Meyakinkan diri bahwasanya bagian wajah sudah dibasuh. Makanya akhirnya saat bagian ini kan kita disunahkan kayak gini nih. Disunahkan sampai ke sini. Gini. Disunahkan kita ambil lagi nih. Sehingga bagian-bagian ini nih semua kena semua. Karena nanti wajah nih di antara-antara ini semua nih. Nih wajah. Nah wajah itu sampai bawah jakun ini nih. Masih sampai wajah. Sehingga dalam menutup aurat, gitu juga bagiannya. Yang menurut aurat itu, yang gak aurat apa? Wajah kan? Sehingga akhirnya di bagian wajah juga ikut ditutupi. Paham gak? Bagian wajah. Nah dalam menutup aurat sampai ke sini. Kayak gitu menutup aurat. Seharusnya, bahasa seharusnya ya. Itu seharusnya. Gitu. Makanya kalau misalnya kalian sholat itu aurat itu memang gak boleh terbuka sama sekali. Maka kalau kalian sholat dimanapun kalian berjilbab, kedepankan nanti sampai tutup ini. Adapun misalnya berjilbab sehari-hari ini masih buka, yaitu anggaplah sebagai nakis di dalam menutup aurat lah, gitu. Dan itu nggak termasuk kepada kabair, gitu. Jadi orang yang menutup aurat tidak sempurna itu nggak masuk ke dalam kabair, gitu. Masuk ke dalam sogoir saja, dosa kecil aja. Yang dimana dosa kecil itu dapat dihapuskan dengan sholat sunnah. Makanya sholat sunnah itu kan salah satu fungsinya itu untuk menghapuskan dosa kecil. Karena nggak ada dari kita yang selamat dari dosa. Nah tapi kalau dalam sholat majukan itu. Saya kayak ngerasa sekalipun misalnya kan ada tipikal orang yang di jilbabnya sampai maju gini, tutup kan? Kayak Ustazah Oki itu termasuk yang sampai nutup gini. Nah itu bagus seperti itu. Kalau misalnya mau ditutup sampai seperti itu lebih sempurna. Sehingga akhirnya dia kalau mau sholat kan nggak bingung-bingung maju ya. Tapi saya kalau misalnya ditanyakan, orang yang paling sempurna nutup aurat itu adalah orang yang bercadar tetapi tidak meyakini bahwasanya cadar itu wajib. Itu udah paling sempurna nutup aurat itu. Ya. Tapi jangan pula orang bercadar dia nggak pakai kaos kaki sambil mawon berdoa, itu namanya jadinya. Kayak gitu. Jangan pula orang bercadar tapi sampai kayak gini. Oh, gini aja kamu ya sini. Tapi bercadar tuh misalnya. Bercadar gini. Ini kan aurat dia nih, pergelangan nih. Gitu. Jadi maksudnya jangan terlalu dipandang di sini kalau misalnya tangan aja masih kayak gini gitu. Ini kan aurat. Makanya sampai gini. Kalau bisa pakai ini apa namanya nih? Apa? Handsome. Bukannya ini, bukannya manset. Manset ya? Kalau manset itu habis baju. Oh gitu, pokoknya gitulah. Kalau bisa pakai itu, tutup ini. Karena ini masuk ke dalam aurat. Tapi bukan berarti saat misalnya terbuka sedikit atau orang melihat itu berdosa besar, enggak. Karena tidak sempurna menutup aurat itu nanti masuknya ke dalam sogoir. Laisa minal kabair. Maka itu tadi saya katakan,
yang paling sempurna untuk aurat itu adalah orang yang bercadar tapi nggak mewajibkan cadar itu wajib. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak meyakini cadar itu wajib? Karena kalau meyakini cadar itu wajib, maka nggak ada satu, saya katakan gini, khususnya orang Indonesia ya, orang Indonesia yang bercadar, kalau dia meyakini cadar itu wajib, nggak ada yang cadarnya sempurna. Kalau misalnya kita pakai mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i saat dikatakan cadar itu wajib, maka yang boleh terlihat hanya bola mata saja, bola mata loh, gitu. Hatta di dalam bola mata yang boleh terlihat, bolanya doang. Sehingga akhirnya alisnya nggak boleh, ini atasannya nggak boleh, apal alisnya lebih nggak boleh lagi, hanya bola mata doang. Apalagi, berarti ininya nggak boleh nih, gitu nih. Kan kalian masih kelihatan semua, kening-kening masih kelihatan, ini masih kelihatan. Makanya saya katakan, kalau misalnya ada yang bercadar dengan meyakini cadar itu wajib, maka nggak ada yang sempurna cadarnya. Karena di dalam orang yang mewajibkan cadar, kaul yang mewajibkan cadar itu kan yang masyhur kaulnya mazhab Syafi'i itu, yang mewajibkan cadar. Itu memang wajib semua kecuali bola mata. Nah, hatta di dalam bola mata terdapat khilaf. Dalam artian bola mata hitamnya itu wajib juga enggak? Khilaf. Nah, kalian kalau mau ngelihat orang-orang yang tak masuk ke dalam mazhab Syafi'i dalam kaul ini, itu ngelihat wanita-wanita hadromaut. Itu hadromaut itu memang ketutup semuanya, yang dibilang burqah itu. Itu memang nggak ada, itu baru orang yang bercadar dengan meyakini cadar wajib, seperti itu yang sempurnanya. Dalam matanya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya masih ini kelihatan, ya udah berarti anggap aja bahwasanya dia itu sedang tidak meyakini cadar wajib, tetapi itu adalah yang paling sempurna dalam berhijab. Karena kan jelas banget ketutup semuanya. Cuman ininya juga diperhatikan kayak itu. Karena saya sering melihat ada bercadar dia, tetapi ininya sampai kayak gini, gitu. Itu sama aja jadinya kalau kayak gitu. Atau misalnya nggak pakai kaos kaki, gitu. Padahal kan itu semuanya auratnya masih hatta di sini. Nah, kalau bisa memang pakai manset, sehingga kalau ini ketarik sampai segini sekalipun kan masih ketutup. Gitu. Masih ketutup. Oke. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Kenapa kok pinggir-pinggiran itu jadi ikut wajib? Apakah gara-gara itu wajib ditutup? Lah. Tetapi gara-gara dengan kita nutup itu, kita merasakan yakin bahwasanya aurat telah ditutup. Berarti seperti tadi ini, dengan membasuh bagian leher membuat kita yakin bahwasanya semua wajah telah dibasuh. Jelas ya? Nah, itu wajibnya bukan karena dia sabab sama syarat, bukan karena dia merealisasi wujud, tetapi karena dia merealisasi wujud. Merealisasi wujud itu maksudnya adalah membuat kita yakin bahwasanya wajib telah dilakukan. Jelas nih? Oke, tuh. Nih sesimpel ini aja, biar nggak terbaca. Lanjut. Kita masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Nah, sekarang yang sedang dianggap, yang sedang dibahas itu adalah apakah amar untuk melakukan sesuatu itu juga amar untuk melakukan apa-apa yang membuat sesuatu itu ada. Masa gini, kan ada ayat aqimus shalah. Ini kan amar untuk mewajibkan sholat kan? Ini adalah amar, ini adalah al-amru. Tetapi kan amarnya itu yadul kepada wujubis sholat. Apakah amr ini itu adalah amr yang sama kepada sesuatu yang bukan sholat tetapi membuat sholat ada? Berarti maksudnya adalah apakah amr yang mewajibkan sholat itu juga amr yang mewajibkan syarat dan sababnya sholat? Jelas nih? Itu. Karena nanti itu khilaf. Wah, kalau ada khilaf udah beda lagi kalau itu. Intinya itu khilaf gitu aja. Karena nanti ada yang mengatakan amrun lisyai laisa amrun kepada sesuatu yang syai itu layatin ila bihi. Enggak. Karena artian apa? Berarti kan misalnya gini, bagi yang mengatakan, dan itu kalau yang dipilih sama Imam Haromen, amr untuk sholat, maka amr untuk ini juga. Jelas ya? Itu amr untuk sholat, maka amr li syarti sholah wali sababi sholah. Berarti maksudnya apa? Kalau bukan kita diwajibkan untuk menaikkan matahari sehingga jadi istiwa, bukan. Tetapi kita mewajibkan intidor sampai sababnya ada. Untuk sholat itu ada.
Lalu kita diwajibkan untuk mendatangkan ini semua. Nah, kan kita kalau mau mengatakan kok diwajibkan, apa amar yang mewajibkan itu? Paham nggak? Jadi waktu dikatakan berarti amar untuk nunggu ini, dulu sholat, atau berarti amar untuk nutup aurat, amar untuk wudhu, untuk amar untuk istiqbal kiblat, amar untuk taharah. Nah, di saat kita ngomong, kok saya diwajibkan wudhu sih? Apa amar yang membuat saya wajib wudhu? Kan nanti pertanyaan gitu. Kok saya diwajibkan menghadap kiblat? Apa amar yang membuat saya wajib menghadap kiblat? Nah, amar yang mewajibkan ini semua dan ini itu adalah amar yang sama dengan yang mewajibkan ini. Jelas ya? Nah, itu yang dikatakan dengan wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Amrun bihi itu maksudnya adalah amrun bihadal fi'li wa bima la yatimmu al fi'lu. Karena al fi'lunya kan wajib. Oke, wa bima la yatimmu al wajib atau al fi'lu. Oke. Wal amru gitu maksudnya. Wal amru bima la yatimmu al fi'lu illa bihi. Berarti amar yang mewajibkan fi'il itu juga amar kepada yang mewajibkan ini muqaddimah si fi'il, baik muqaddimahnya itu lil wujub atau muqaddimahnya itu lil wujud. Berarti amar yang mewajibkan kita ngebasuh muka itu juga amar yang mewajib kita ngebasuh bagian di leher. Jelas ya? Tetapi kan ngebasuh bagian di leher bukan karena dia syarat atau sabab, melainkan karena dia wujud. Berarti amar yang mewajibkan kita sholat itu juga amar yang mewajibkan kita ngadap kiblat, nutup aurat, toharoh, terus istiqbal kiblat kayak itu, satrul aurat, al wudu dan juga al wudu. Jelas nih? Oke, itu tadi amar itu semua. Lanjut. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Ini kembali ke fi'il. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihadzal fi'li. Wa amrun bima, wa-nya itu ataf kepada amrun. Wa amrun bima la yatimmu al fi'lu illa bihi. Hinya kembali ke ma la yatimmu al fi'lu illa bihi. Hinya kembali ke ma. Itu, hinya itu kembali ke ma. Wal amru wa amrun bima la yatimmu. Berarti ini kalau dipanjangkan, lafaz beliau itu apa tadi? Apa? Al amru bi ijadil fi'li. Kan gini kan? Amrun. Amrun ini menjadi khobarnya al-amru ya. Karena berarti kan amrun yang sama. Al-amru berarti nih aqimus sholah kan al-amru bi jadi sholah. Kan gitu kan? Berarti dia juga amrun kepada sesuatu yang membuat sholat ini ada. Apa sesuatu yang membuat sholat ini ada? Syaratnya dan sababnya. Juga amrun kepada sesuatu yang membuat orang yakin telah melakukan sholat. Itu adalah wujudnya. Jelas nih? Oke, amrun bi ijadil fi'li, amrun bil fi'li atau bidzalikal fi'li. Ini wal amru bi ijadil fi'li amrun bidzalikal fi'li wa amrun bima la yajidu. Saya pakai kata yajidu aja biar lebih memudahkan. Karena maksud la yatimu itu maksudnya adalah la yajidu atau la yaqa'u. Wa amrun bima la yajidu al fi'lu illa bihi. Dia kembali ke ma. Oke, ini jelas ya. Wa amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu al fi'lu illa bihi. Ka amrin. Nah, ini contohnya. Seperti amrin di sholawat, aqimus sholah. Maka itu juga amar yang mewajibkan toharoh. Tetapi toharoh yang membuat kita sholat ya, bukan toharoh yang lain. Makanya beliau menggunakan kata-kata al-mu'addiyah. Oke, ka'amrin bis sholawati amrun. Maka itu juga amrun bit toharoti al-mu'addiyati ilaiha. Hanya kembali ke sholawat. Maka itu juga amrun yang sama kepada sholat. Karena nanti ada yang mengatakan enggak, amrunnya beda. Sababnya tetap wajib, satur auratnya wajib, wudhunya wajib, istiqbal kiblatnya wajib, toharnya wajib, tetapi bukan diwajibkan sama amar yang sama dengan amar sholat.
melainkan diwajibkan sama amr yang lain. Jelas nggak? Di sini kalau Imam Haramain mengatakan tidak, dengan mengatakan bahwasanya amrnya itu amr yang sama. Jadi amr yang mewajibkan sholat itu juga amr yang mewajibkan syarat dan sababnya sholat, juga amr yang mewajibkan untuk mendatangkan ini nih al-wujud, muqaddimatul wujud itu. Oke. Fa inna sholata, nah kita lihat lafaz beliau saja. Sholat itu la tasihhu biduniha, ay biduni at-tahar. Karena sholat itu nggak sah tanpa taharah. Oke, sehingga akhirnya kalau sholat itu nggak sah tanpa taharah, maka sholat itu ya kalau mau direalisasikan ya wajib taharah. Sehingga akhirnya amr yang mewajibkan sholat itu juga amr yang sama yang mewajibkan taharah. Jelas? Iya. Oke. Tolong dihapus semua. Ada yang kurang jelas kan nih? Masa Gak berat kan? ya enggak. Insyaallah. Insyaallah. Yang berat itu. Berat ya. Ada itu tadi ya. Berat itu menahan rindu. Aduh. Menahan ngantuk sih tadi. Ya Allah. Itu kayaknya bebannya bertonton itu yang ada di sini. Seperti ada tali yang ikat, bebannya itu berapa LBS itu. Tapi kalau cerita enggak? Kalau cerita nggak boleh. Cerita lagi. Kalau cerita lagi. Kalau saya tidak. Jangan mau lain. Makanya saya waktu kemarin katakan wajar cerita lagi. Kemarin saya katakan saya itu paling rohmah kalau misalnya sama yang tidur. Ya suruh. Apalagi kalau yang sampai nahan kayak gini. Jadi udah bisa rasa kuat naga ya. Karena saya dulu tipikal yang duduk di depan, ngantuk tidur saya. Sampai di videoin itu sama anak-anak kan, kalau di depan kan kelihatan banget sama batas kan. Ada itu masih videonya tuh di televisi. Videoin ya, bro. Videoin gitu. Saatnya lagi ngajar dia videoin aja. Diam. Digigit. Macan. Oke, lanjut. Ini setelah ini satu step biar nggak terlalu ini. Ada yang namanya al-ijza. Ada namanya al-ijza. Ijza itu dari kata-kata ajza ayujzu, ijza. Apa itu ijza? Ijza itu adalah khurujul uqdah. Saya kasih gambaran gini. Misalnya ada khitab sholat. Kan kita udah bilang kemarin ya tentang khitab sholat itu kan, aqimus sholahnya itu. Aqimus sholahnya itu kan adalah kalam, dan kalam itu qadim.
yang ta'aluk kepada kita itu adalah ta'aluk tanjizi hadis. Nah, ada ayat di dalam salah satu kalam mengatakan aqimus shalah liduluki syams. Oke. Aqimus shalah liduluki syams. Ini adalah khitab amarnya, ini adalah sababnya. Terus toharoh-toharohnya didapat dari mana? Di ayat-ayat yang lain yang mewajibkan toharoh. Berarti ini adalah khitab yang soluhi qadim, ta'aluk kepada fi'lul mukallaf. Oke, ta'aluk kepada fi'lul mukallaf kan? Nah, si mukallaf sebelum dia itu melakukan fi'lun ini dalam tanjis hadis kalau mukallaf sudah melakukan. Si mukallaf sebelum dia ngelakuin ini kayaknya pada ini semua. Ini baru. Bismillah. Oke. Si mukallaf sebelum dia melakukan fi'lun ini, dia kan masih terikat beban tanggung jawab. Misal tadi masuk sholat waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur jam berapa? Jam 1 ya? 13 dulu kisyams sampai jam 16:31 lebih tepat itu sampai jam 16:31. Ini saat masuk ke sini berarti ada seorang mukallaf yang hidup di sini. Maksudnya hidup itu adalah hidup di zona waktu ini. Berarti saat masuk ini dia sedang terikat dengan khitab ini kan jadinya. Khitab yang selalu qadim itu ngikat ke dia. Nah, ngikat ke dia itu dinamakan dengan uhdah. Uhdah itu berarti ikatan tanggung jawab di saat ada khitab yang sedang ngikat kita. Kenapa bisa sedang ngikat kita? Karena kita memenuhi kriteria mukallaf. Jadi nanti saat masuk sholat zuhur, selama kita belum melakukan sholat zuhur, maka masih ada ikatan khitab yang ngikat ke kita. Kapan ikatan ini lepas? Di saat kita telah melakukan sholat zuhur dengan sah. Nah, saat kita udah ngelakuin sholat zuhur dan sholat zuhurnya sah, maka ikatannya lepas. Jelas nih? Nah, di saat ikatan itu lepas, berarti kan uhdahnya itu khuruj, keluar, ikatannya itu keluar dari kita, tanggungannya, bebannya itu lepas kan? Nah, di saat lepas itulah itu didiksikan dengan kata-kata ijza. Paham nih? Gitu. Berarti ijza itu adalah khurujul uhdah. Di saat ikatan tanggung jawab kita akan khitab yang ngikat kita itu lepas dari beban kita, dari pundak kita, dari tanggungan kita. Berarti kan waktu ini jam segini khitab ini itu ngikat ke dia. Ngikat gimana ini simbol ngikat ini? Gini aja nih. Apa itu? Nanti kalau ke atas jadi hari pray for. Kalau gini kan atau gini ya? Kalau ini kayaknya hari ini deh. Hari HIV sedunia. Pita. Udahlah bukan gitu lah. Jadi pokoknya ngikat gitu. Pray for aja deh. Oke, di saat ikatan lepas, nanti diksinya dinamakan dengan ijza. Jelas ya? Oke. Nah, orang ada yang beda dalam menyikapi ijza itu terrealisasinya kapan? Itu orang ada yang berbeda saat menyikapi itu. Karena nanti di sini ada dua mazhab. Secara simpelnya aja, saya nggak memaparkan tentang ikhtilaf panjangnya. Ada dua mazhab yang memasang kriteria ijza. Apa? Ada yang pertama mengatakan ijza itu mujarrad imtithal. Mujarrad imtithal. Imtithal itu apa? Imtithal itu kan tunduk, patuh, melakukan. Berarti saat azan zuhur, maka kalau kita mau melepas ikatan ini, mujarrad dengan kita melakukan sholat zuhur dengan tata cara yang benar, lepas, gitu. Jelas nggak? Sehingga akhirnya
inilah yang dikatakan idza fu'ila al-ma'mur bihi. Apa nah selanjutnya? Ya khuruju anil umdah. Gitu. Itu yang dikatakan sebagai ijza. Berarti mujarrad al-ma'mur bihi dilaksanakan itu kan imtisal namanya. Imtisal itu patuh dan melaksanakan ma'mur bihi, apa yang diperintahkan. Mujarrad ngelakuin kewajiban langsung ya khuruju, langsung keluar daripada umdah. Berarti langsung terjadi ijza. Jelas nih? Oke. Tapi ada kaul lain yang mengatakan lah, nggak sebatas imtisal kayak itu. Berarti memang imtisal syarat utama udah, tapi nggak sebatas imtisal. Tetapi apa? Mengharuskan al-imtisal wa sukutil qada. Wa sukutil qada. Mewajibkan kalau misalnya udah mau lepas, maka harus imtisal plus status pekerjaannya itu tidak wajib lagi qada. Kenapa? Karena nanti ada beberapa pekerjaan yang sudah imtisal, sudah dilakukan, tetapi masih terikat sama qada. Masih terikat sama masih diwajibkan qada. Nanti kalau dalam fikih kalian akan menemukan di dalam bab tayammum. Bab tayammum itu ada misalnya dia tayammum di tempat yang dia punya zon bahwasanya di situ ada air. Punya zon, ya gelibu alat zon, punya zon golib di situ ada air, tapi dia tayammum. Nah, kalau dia tayamum, dia sholat dengan tayamum, maka sholatnya itu la yasqutul qada. Karena masih wajib qada apabila dia nemu air. Kayak gitu, apabila dia nemu air. Tapi kalau nggak nemu air, maka nggak wajib qada. Maka dia itu masih mewajibkan qada. Gitu. Nah, berarti diwajibkan ini tadi. Kedua ini. Nggak sebatas imtisal saja, tetapi harus lepas ini. Harus lepas daripada ini. Kenapa ada dua mazhab ini? Kenapa ada dua qaul ini? Karena nanti khilaf tentang dampak lagi di belakang. Karena khilaf tentang mengatakan qada itu kan wajib kan? Qada ini kan wajib. Misal orang tadi nggak sholat subuh, masih wajib nggak dia qada? Masih wajib kan? Nah, kalau kita katakan masih wajib dia qada, kira-kira apa amr yang membuat qada itu wajib? Paham nggak nih? Kan itu kan kita kalau misalnya mau mewajibkan sesuatu kan kita yang kita tanyakan adalah apa amr yang kamu, apa dalil kamu mengatakan ini wajib? Berarti kan maksudnya adalah apa amrnya yang mengatakan itu wajib? Jelas nih. Nah, nanti di dalam permasalahan qada itu ada dua mazhab juga. Yang pertama mengatakan yang mewajibkan qada itu adalah amrun bil ada. Misal ada sholat subuh, karena ini sholat yang paling sering ditinggalkan di waktunya. Insya Allah anak rumah syariah nggak tinggal sholat subuh selama rumah syariah masih aktif. Selama masih aktif. Kalau nggak aktif, walaupun di hari Sabtu, Jumatnya masih aktif dong paginya. Oke, misal ada sholat subuh. Kewajiban sholat subuh kan karena amarnya sholat subuh. Paham nggak? Sholat subuh diwajibkan karena ada amar sholat subuh. Al-amru, kewajibannya nih ya, dia diwajibkan sama amar bisolat. Oke, dan amru bisolahnya ini kan memaksudkan sholat di waktunya kan? Gitu. Al-amru yang maksud al-amru bisolah itu kan maksudnya sholat di waktunya. Nah, masalahnya kalau waktunya udah keluar ke sini di dalam khorijal waktu, dia melakukan khorijal waktu, itu kan masih wajib juga nih. Ini yang dinamakan dengan qada kan? Nah, pertanyaannya, khitab yang mewajibkan sholat qada itu apakah khitab yang sama yang tadi? Khitab yang sama yang tadi maksudnya yang tadi itu kan dia mewajibkan sholat subuh di waktunya. Apakah khitab qada ini masih khitab lanjutan yang tadi? Berarti masih perpanjangan khitab yang tadi? Atau khitab yang tadi udah nggak berlaku? Tetapi yang mewajibkan qada adalah khitab baru. Paham nggak maksudnya nih? Oke. Nah, di sini ada dua mazhab nanti. Ada mazhab yang mengatakan yang mewajibkan qada itu adalah nafsul khitab.
nafsu khitabil ada. Nih, paham nggak maksudnya nafsu khitabil ada? Berarti perpanjangan daripada amr bisolah tadi itu. Cuman gara-gara nggak dilakukan, ya udah amarnya masih berlaku. Jangan kita kira misalnya aku udah lewat sholat subuh berarti nggak diwajibkan lagi dong. Lah, itu amarnya masih berlaku itu. Tetapi berubah spesifik aja jadi kodok. Oke. Mazhab yang kedua mengatakan yang mewajibkannya itu adalah khitab jadi. Khitab jadi. Jelas nih? Berarti kan ada dua mazhab. Berarti maksudnya khitab jadi apa? Kalau maksudnya khitab jadi, berarti khitab tentang sholat diada itu udah selesai saat waktunya selesai. Karena al-amru bisolahin maksudnya di sini adalah as-sholah fi waktiha. Sehingga kalau tidak dilakukan as-sholah fi waktiha, al-amrunya sudah kadaluarsa. Sehingga kok qadha masih wajib, qadha itu sama khitab yang lain. Jelas ya? Oke. Dari dua mazhab inilah akhirnya melahirkan dua qaul ini. Itu aja. Sehingga mereka mengartikan uhdah itu berbeda. Mengartikan ijza itu berbeda. Gitu. Kan dari dua mazhab ini. Ini muara kenapa dua qaul ini lahir? Karena dalam qadha itu berbeda. Gitu. Makanya nanti ada bahasanya itu kalau di Imam Hattab di dalam Quratul lainnya itu nanti akan mengatakan waqila innama yukhraju atau innama takhrujul al-uhdah bi khitabin jadidin. Apa maksudnya kok bisa bi khitabin jadidin? Ini karena ada kaul yang mengatakan al-qadha itu dengan khitab jadid. Sehingga akhirnya kalau mau sukutul qadha, maka kita harus mensukutkan sesuatu yang khitabnya jadid. Oke. Itu tadi itu yang disebutkan dengan bi khitabin jadidin. Oke, itu aja. Tapi yang di sini yang dipakai sama Imam Haramain itu adalah yang mujarad imtisal saja. Mujarad semata-mata pekerjaan itu dilakukan, maka pekerjaan itu dapat mengeluarkan dari udah jelas. Oke, kita baca nasnya ya. Wa idza fu'ila apa yang dilakukan al-ma'muru bihi. Tapi bisa juga pakainya fa'ala. Cuma kan kalau fa'ala yang menjadi fa'il fa'ala kan mukallaf. Makanya di sini ditanbihkan sama Imam Mahalli. Tanbihkan gimana? Pakai bina majhul. Bil bina lil maf'ul. Wa idza fu'ila al-ma'muru bihi, apabila al-ma'muru bihi. Bedain ya antara al-ma'mur bihi sama al-ma'mur ya. Al-ma'mur itu adalah mukallaf. Al-ma'mur bihi itu adalah fi'alnya. Maka al-ma'mur itu adalah mukallaf, al-ma'mur bihi itu adalah fi'alnya. Berarti maksudnya di sini apa? Apabila telah dilakukan sesuatu yang diperintahkan, nih, wa idza fa'ila al-ma'mur bihi, apabila sesuatu yang telah diperintahkan itu telah dilakukan, maka yakhruju al-ma'muru. Siapa tuh ma'mur? Mukallaf. Itu tafrikan dulu itu. Al-ma'mur adalah mukallaf, al-ma'muru bihi itu adalah af'alnya. Yakhruju al-ma'muru 'anil uhdah. Maka dia keluar daripada uhdah. Nah, khurujul uhdah itu diksinya adalah ijza. Maka di sini adalah kaul yang beliau mengatakan imtithal. Berarti bimujarradil imtithal, maksudnya adalah bimujarradi fi'lil ma'muri bihi, mujarrad melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka itu sudah dapat menghasilkan ijza. Maka beliau mengatakan apa? Ya khurujul ma'muru 'anil uhda ay uhdatul amri. Uhdatul amri itu maksudnya beban daripada amr itu, tanggung jawab daripada amr itu. Sehingga fi'lul mukallaf itu tadi disifati dengan ijza. Berarti seorang mukallaf yang udah melakukan sholat yang dia lakukan tadi itu namanya adalah as-sholatu al-mujzi'ah. Jelas ya? Nah, maka disifati dengan wa yatasifu al-fi'lu bil ijza. Oke, tolong dihapus semua.
Allah. Oke, ini kita masuk bab baru ini. Kalian karena semuanya pakai kitab yang hasiah ini, makanya nggak tahu kalau ini bab baru. Ini bab baru. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Yang masuk ke dalam amar dan nahi dan yang tidak masuk. Dan yang tidak masuk. Beliau menggunakan ma di sini, harusnya kan man. Tapi kenapa menggunakan ma di sini? Itu dikarenakan taglibnya itu ghairu akil, ala akil. Nanti di depan tuh ada kita lihat tuh. Kenapa yang ghairu akil? Nanti maksudnya adalah yang la yadkhul. Kan ma-nya di sini pakainya di koridor la yadkhul. Dia nggak menggunakan kata-kata alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi walladzi la yadkhul. Kan kayak gitu. Atau nggak pakai kata-kata man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Enggak. Tetapi pakai kata-kata alladzi. Di kata-kata yadkhulu fil amri wan nahyi itu pakai kata-kata alladzi. Karena alladzi itu diperuntukkan untuk akil. Sedangkan di kata-kata ma la yadkhul yang nggak masuk pakainya ma. Kenapa kok pakainya ma? Karena taglibnya itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Tidak berakal itu maksudnya tidak berakal bukan seperti batu, tembok, bukan. Tetapi orang yang dia itu ada akal tetapi akalnya tidak dipakai, tidak bisa digunakan. Seperti nanti sahi, safi, itu tuh anak-anak kayak gitu. Itu akalnya sedang tidak bisa digunakan. Makanya akhirnya digunakan kata-kata ma. Taglibnya itu adalah berakal. Oke. Hadhihi tarjamah. Itu adalah judul. Nah, kenapa belum pisah itu? Karena matanya nyambung ini. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu fi kitab. Ya, kira-kira tadi itu sambungan. Itu. Enggak, ini adalah judul. Maka beliau memberikan syarah dengan kata-kata hadhihi tarjamatun. Ini adalah terjemah. Siapa saja yang masuk khitabillah? Yadkhulu fi khitabillah ta'ala al-mu'minuna. Al-mu'minuna menjadi fa'il daripada yadkhulu. Maka yang masuk ke dalam kitab, ini masuk kitab itu baik kitab amal atau kitab nahi ya, itu adalah al-mu'minun. Itu. Lantas kufar gimana? Kufar nanti di depan ada pembahasannya. Intinya yang masuk ke dalam kitab itu adalah orang-orang mukmin. Maksud orang mukmin ini adalah orang-orang Islam. Baru wasahi wasobi wal majnun ghairu dakhilina fil kitab. Ada ini maksudnya yang tidak memiliki akal. Tadi waktu dikatakan al-mu'minun itu adalah orang yang memiliki akal, lil akil. Sedangkan wasahi, wasobi, sahi itu orang yang terbelakangan mental ya. Nanti dikatakan sebagai sahi. Sobi anak kecil, majnun yang akalnya lagi hilang. Itu mereka semua tidak masuk ke dalam kitab. Mereka semua itu keluar dari kitab. Nah itu kata-katanya wawunya ghairu dakhilinnya itu biasa ditambih nanti barisnya. Ghairu dakhilina agar tidak dibaca ghairu dakhilaini. Kalau dibaca ghairu dakhilaini berarti yang masuk cuma dua belakang kan? Itu yang masuk cuma dua belakang. Dan wawu yang di kata-kata wasahi wasobi itu adalah wawu istinaf, tidak atof. Karena kan bahaya banget kalau wawunya itu kita pahami atof. Kalau kita baca matanya doang, ini kan nyambung ini. Yadkhulu fi kitabillahi ta'ala al-mu'minuna wasahi wasobi kan gitu. Ngiranya atof kan? Ngira nanti sahi dan sobi yadkhulu fi kitabillah. Nah makanya wawunya itu adalah wawu istinaf. Mulai dari awal lagi kalamnya. Wasahi wasobi wal majnun ghairu dakhilina. Mereka semua tidak masuk ke dalam kitab. Kenapa nggak masuk ke dalam kitab? Nah, beliau jelaskan. Lintifai taklif anhu. Karena mereka semua tidak bisa disebut mukallaf. Kenapa mereka semua tidak bisa disebut mukallaf? Karena syarat mukallaf itu harus bisa ditaklif. Dan orang bisa ditaklif kalau paham apa yang ditaklif. Lantas bagaimana kita mau mentaklif orang yang tidak paham apa yang ditaklif? Sehingga akhirnya mereka itu tidak sah untuk ditaklif. Oke, ini yang dimaksud lintifai taklif anhum. Kenapa? Ini karena syarat daripada taklif itu adalah al-fahmu, itu aja. Li'anna min syarti taklif al-fahmu. Jelas?
Tapi apakah di saat mereka nggak kena kitab, mereka itu nggak kena kitab wati? Kan mereka nggak kena kitab taklifi ya, karena ghairu mukallaf. Apakah mereka nggak kena kitab wati? Tetap kena. Mereka semua tuh. Seperti apa? Misal, salah satu kitab wati itu apa? Mengganti barang yang rusak. Itu kan penetapan syariat. Syariat menetapkan kalau seorang merusak barang maka wajib menggantinya. Itu kan wajib syar'i itu. Nah, sehingga kalau misalnya orang yang sahih merusak barang, maka di saat sahihnya itu udah hilang, maka wajib diganti. Atau orang yang majnun merusak barang, kalau jununnya hilang, maka wajib diganti. Atau kalau sahih dan jununnya nggak hilang-hilang, maka walinya yang wajib mengganti. Maka anak kecil kalau merusak barang, maka walinya wajib mengganti. Itu yang dimaksud. Sekalipun mereka nggak masuk ke dalam kitab taklif, maka mereka itu juga masuk ke dalam kitab wati. Makanya ini kata-kata beliau yang setelahnya, wa yu'maru sahi ba'da dhihabis sahwi anhu. Sahih itu akan tetap kena amar setelah kapan? Setelah sahwunya hilang. Itu setelah orang itu kan kadang kalau misalnya anak-anak autis itu misalnya, itu kan dapat disembuhkan. Itu autis atau dia itu ada keterbelakangan mental atau gofla, itu kan dapat disembuhkan. Nah, di saat itu semua hilang, maka dia kena amar lagi. Oke. Ba'da dhihabi sawi anhu. Apa aja yang dia kena amar? Yaitu bijabri kholalis sahwi. Bijabri kholalis sahwi itu yang sekira-kira mengganti apa-apa yang terjadi di dalam keadaan sahwunya. Kholal itu maksudnya sesuatu yang rusak dalam keadaan sahwunya. Misal dalam keadaan orang mabuk, minum khamar mabuk, itu kan berarti langsung sahwun itu, langsung hilang akalnya. Di saat akalnya hilang, dia ngancurin HP-nya orang. Nah, saat dia ngancurin HP-nya orang, saat dia sadar, maka dia wajib mengganti. Gitu. Itu yang dimaksud dengan bijabri kholalis sahwi. Seperti apa? Orang tidak sadar, lalu akhirnya dia nggak sholat. Nah, saat dia udah sadar, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Itu yang dimaksudkan dengan bijabri kholalis sahwi. Ka qadha ma fatahu minas sholah. Seperti dia itu wajib mengqadha sesuatu setelah hilang sahwunnya. Mengqadha apa? Mengqadha sholat. Dan juga kadomani ma atlafahu minal mal. Seperti kalau dalam keadaan sahwunnya dia itu merusak barang, maka dia itu wajib untuk menggantinya. Berarti maksudnya apa? Sekalipun dia nggak terkena kitab taklifi, dia masih tetap terkena kitab wati. Gitu. Dia masih terkena kitab wati itu. Ma'atlafu minal mal. Oke. Ini yang terakhir tentang kitab furu' syariah. Maka materi kita hari ini cuma dikit. Ini yang terakhir ini. Ini yang terakhir, maksudnya ini bab terakhir. Wal kufar. Gini ya. Kufarnya adalah jamaah daripada kafir. Oke. Orang kufar itu berarti mereka mau khotob kan? Maksudnya kufar ini mau khotob, mereka itu kena khitab nggak? Oke, maka ada dua ini. Ada dua hal. Kufar itu ittifaq. Nanti yang dua hal, yang pertama adalah al-ittifaq. Yang kedua adalah alal aswat atau al-sahih, diksi beliau di sini. Oh, di sini nggak ada. Kalau di Quratul lain itu ada alal asah. Kalau saya, enggak alal sahih, alal sahih. Pernah saya sampaikan ya, dua diksi ini ya. Alal sahih itu berarti muqabilnya dhaif. Kalau alal asah muqabilnya kuat.
Yang di sini ala sahih. Karena muqabil yang mengatakan mereka tidak diwajibkan itu lemah. Nanti muqabil. Oke. Ittifaqnya mengatakan mereka mukhatab bi usul syariah. Sedangkan al-asal kalau al-asal kan berarti ada yang nggak sepakat ya? Ada. Kalau ini sepakat. Al-sahih itu mengatakan bi Furu' syariah. furu' syariah. Bi usul syariah, bi furu' syariah. Usul syariah itu apa? Akidah. Akidah, iman. Orang-orang kafir yang sekarang keras sekali kayaknya orang kafir ya. Orang-orang yang sekarang masih belum muslim, mereka diwajibkan muslim nggak? Orang-orang yang sekarang masih tidak beriman, mereka dikenai kewajiban ayat amanu atau aminu. Dikenai nggak? Dikenai dong. Kalau nggak dikenai, ngapain kita berdakwah? Seperti halnya orang-orang yang lagi tidak sholat, mereka diwajibkan sholat nggak? Ya. Nah, kalau mereka nggak diwajibkan, ngapain kita dakwah? Kalau mereka nggak, persis. Orang-orang yang sekarang belum muslim, itu mereka dikenai khitab aminu. Misalnya ada khitab misalnya ya ayyuhan nasu aminu, kayak itu. Wahai para manusia sekalian, berimanlah kalian. Kita udah beriman, berarti khitab ini nggak kepada kita lagi. Tapi khitab ini masih berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu yang dimaksudkan orang-orang kufar ini kan orang-orang yang tidak beriman. Sehingga dia itu mukhatab. Mukhatab itu maksudnya dikenai khitab. Berarti ada dua hal. Khitab apa dulu? Kalau khitabnya usul syariah, maka muttafaq semua ulama mengatakan mereka dikenai khitab. Berarti orang kafir saat ini yang masih kafir, mereka masih diwajibkan untuk beriman. Kenapa kok bisa diwajibkan? Apa khitabnya? Itu ayat-ayat usul syariah, yaitu ya ayyuhan nasu aminu. Jelas ya? Permasalahan selanjutnya. Oke. Memang muttafaq para ulama mengatakan mereka dikenai khitab untuk beriman. Kan gitu. Lantas, itu kan usul syariah tuh. Lantas apakah mereka dikenai khitab juga untuk melakukan furu' syariah? Furu' syariah itu seperti apa? Seperti sholat, zakat, puasa, sholat sunnah, kayak gitu misalnya. Tapi masuk furu' syariah ini yang makluminatin bidururuh aja deh. Sholat, zakat, puasa, haji itu puasa Ramadan. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Apakah mereka itu diwajibkan juga dengan furu' syariah? Itu yang dimaksudkan dengan apakah mereka mukhatab juga? Mukhatab itu misalnya ada ayat aqimus sholah. Apakah salah satu mukhatab dari aqimus sholah itu adalah orang-orang kafir? Atau tidak? Jelas nggak masalah di sini? Nah, qaul sahihnya mengatakan ya, mereka tetap anggota mukhatabnya furu' syariah. Inilah qaul yang dipilih sama Imam Haramain. Karena kenapa? Ada muqabilnya dan muqabilnya lemah. Makanya beliau menggunakan kata-kata sahih. Alas sahih. Berarti maksudnya apa? Sekarang nih orang-orang yang lagi nggak Islam, orang-orang yang masih kafir, masih tidak mukmin, mereka wajib sholat nggak? Mereka wajib sholat nggak? Wajib. Mereka dikenai kewajiban sholat. Tapi apakah kalau mereka sholat sah? Tidak. Persis seperti saat kita udah masuk sholat zuhur, kita belum berwudu, belum ngadep kiblat, belum nutup aurat, tetapi apakah itu membuat kita nggak wajib sholat? Tidak. Kita wajib sholat kan? Cuman apakah saat itu kalau kita sholat sah? Tidak juga. Makanya akhirnya wajib itu ada yang dinamakan dengan muqaddimah. Persis seperti orang-orang kafir sekarang itu wajib sholat. Tetapi kalau mereka mau sholat wajib melakukan muqaddimah sholatnya, yaitu apa? Niat. Dan niat itu wajib Islam. Jelas ya? Oke, gitu tuh. Kita lihat di sini. Maka kita mengatakan kalau usul syariah itu adalah al-iman, sedangkan furu' syariah itu adalah as-sholah, az-zakah, as-sawm, al-hajj. Oke. Nah, berarti kaul yang kita pilih yang muttafaq karena jelas muttafaq semua para ulama. Kita milih kaul sahih juga dengan mengatakan bahwasanya orang-orang kafir saat ini mereka itu juga wajib melakukan sholat.
Makanya kita ngelihat orang-orang non-muslim itu melihat dengan pandangan prihatin, bukan melihat dengan pandangan hina, pandangan prihatin. Karena mereka itu nanti akan disiksa dengan kekafirannya, plus akan disiksa karena meninggalkan furu' syariah. Kita yang muslim aja, kita yang mukmin saja, kalau ninggalin furu' syariah itu udah disiksa habis-habisan. Apalagi mereka yang tidak beriman dikenai siksaan gara-gara tidak beriman, plus dikenai siksaan gara-gara meninggalkan sholat seumur hidup, meninggalkan zakat seumur hidup, meninggalkan saum seumur hidup, dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Ini yang disebutkan wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah ala sahih wa bi usul syariah ittifaqan. Itu kita harus paham nih ittifaqnya. Karena yang ittifaq para ulama bi usul syariah kita ittifaq, mereka mukhatab semua. Tetapi di dalam furu' syariah khilaf. Tetapi kaul yang kuatnya itu mengatakan tetap mukhatabuna fi furu' syariah. Kenapa? Karena ada ayat. Nah, ayatnya kan beliau urutannya gini ya. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Kan gitu kan? Wa bima la yatimmu asy-syari'atu illa bihi wa huwal iman. Itu maksudnya usul syariat. Karena kan syariat itu enggak akan lengkap kecuali ada muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya syariat? Iman, Islam maksudnya. Ya maksud iman usulnya maksudnya. Maka furu' ini enggak akan terrealisasi kecuali ada usul. Oke. Tetapi kan beliau masang dalil liqaulihi ta'ala. Nah, kita lihat waktu pasang dalil liqaulihi ta'ala, lamnya itu kan lam ta'lil. Seakan-akan kembali kepada belakangnya pas. Tapi itu kembali kepada belakangnya lagi. Kan lafadznya itu adalah muqatabuna bi furu'i syariah wa bima la yatimmu atau la tatimmu asy-syari'atu illa bihi wa huwal iman. Liqaulihi ta'ala. Liqaulihi ta'ala itu sedang mendalilkan yang ini. Yang furu' syariah berarti mendalilkan yang pertama, bukan sedang mendalilkan yang kedua. Jelas kan nih? Jelas. Sedang mendalilkan yang pertama, yaitu kenapa mereka mukhatabuna bi furu' syariah. Kenapa? Karena sempat terjadi muhadatsah antara ahlu surga dan ahlu neraka. Ya, di mana ahlu nerakanya ini adalah orang-orang kafir. Jadi saat kita di dalam akidah membahas ada 7 tingkatan neraka, itu satu-satunya neraka yang masih memungkinkan orang keluar dari situ itu hanya neraka yang teratas, yaitu neraka jahanam. Maka neraka jahanam itu adalah neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang Islam yang berdosa. Berarti maksudnya apa? Mereka di situ ada temporal, ada waktu, ada durasi, ada masanya di situ, ada keluar. Dan neraka jahanam itulah neraka yang ada tutup. Ada tutup itu maksudnya adalah ada waktu tutupnya. Kapan waktu tutupnya? Di saat itu kosong. Nah, adapun neraka bawahnya sampai yang terbawah neraka Hawiyah itu memang nerakanya orang-orang kafir. Salah satu daripada neraka di bawahnya neraka jahanam itu adalah neraka Sakor namanya. Paham ya? Jadi waktu dikatakan Sakor itu adalah neraka orang kafir. Sehingga akhirnya neraka yang di bawahnya jahanam itu adalah neraka yang orang-orang yang udah masuk ke situ nggak pernah keluar lagi selamanya. Jelas nih? Nah, apa dalilnya? Ada muhadatsah antara ahlu surga dengan salah satu ahlu neraka. Nerakanya itu dituliskan di situ adalah neraka Sakor. Itu neraka Sakor. Apa? Ahlu surga itu bertanya kepada orang-orang di neraka Sakor, "Masalakakum fi Sakor?" Ini Sakor nama neraka ya, bukan Sakor yang di belakang Asyir sana. Sakor Quraisy. Sakor Quraisy itu. Nanti pas kita datang ke Sakor, masalah ke fi Sakor. Qalu lam nakum minal musallin gitu ya. Udah kayak neraka aja. Enggak. Kan lihat jawabannya. Istidlal para ulama, lihat. Orang surga nanya kepada orang yang ada di Sakor dengan menanyakan salakakum Fi Sakor. Masalakakum fi Sakor. Masalakakum fi Sakor. Nanya dia, apa yang membuat kamu masuk neraka? Padahal ini orang-orang kafir semua. Maka tadi saya pahamkan, satu-satunya neraka yang di situ orang-orang muslim beriman itu hanya neraka jahanam. Bawahnya itu neraka orang kafir semua. Baik neraka nanti neraka Sakor, neraka Hawiyah dan seterusnya itu neraka orang kafir semua.
Oke, terus nanya dia kepada penduduk Sakor, masyarakat fi Sakor, apa yang membuat kamu itu berada di Sakor? Mereka jawab apa? Bukan mereka yang jawab, karena kami tidak beriman kepada Allah. Berarti kan jelas ya. Berarti mereka mukhatabuna bi usul syariah. Tapi mereka jawabnya apa? Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka Sakor karena kami nggak sholat. Loh, kan kita akhirnya menarik kesimpulan. Loh, berarti mereka selama kafirin diwajibkan sholat ya? Karena itu penyebab mereka masuk Sakor. Jelas nih. Nah, maka dari itulah akhirnya kaul sahihnya mengatakan mereka tetap mukhatabuna bi furu'is syariah. Bedanya, ini nanti bedanya gini nih. Bedanya di saat mereka sudah Islam, maksudnya masuk Islam di masa hidupnya, mereka tidak diwajibkan, tidak ada mu'akhodah. Mu'akhodah itu tidak dijadikan utang. Jelas gak? Misal kita di saat tidak memungkinkan untuk sholat, akhirnya kan kita tidak sholat. Di saat sudah memungkinkan, sholatnya kan masih wajib. Jelas gak nih? Soalnya masih kewajiban sholat yang tadi masih ngikat kita. Gitu, kewajiban sholat yang tadi masih ngikat kita. Beda, itu namanya mu'akhodah itu. Jadi utang. Kayak itu. Jadi misalnya tadi saya nggak sholat subuh karena ketiduran, pas bangun sholatnya masih wajib. Berarti itu maksudnya mu'akhodah, yu'akhodu bihadi sholat. Gitu, berarti saya itu masih dibebankan. Itu maksudnya mu'akhodah, masih dibebankan untuk melakukan sholat. Bedanya orang kafir, walaupun selama masa kufurnya diwajib sholat, kalau dia masuk Islam, sholat yang menjadi wajib di masa-masa kufurnya itu di pemutihan semua itu. Paham nggak maksudnya pemutihan? Dibersihkan. Karena dibersihkannya itu karena apa? Targhiban lahu, gitu, atau targhiban fihi, agar membuat mereka itu ada rasa tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, nanti syariat ini berat banget. Orang kafir tuh dari awal, wah saya udah 50 tahun kafir, 50 tahun nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Terus orang yang tahu itu semua, kamu nanti wajib qadha ya kalau masuk Islam. Oh, nggak masuk Islam jadinya dia itu nanti. Nah, tapi kita mengatakan lah, itu semua kalau kamu masuk Islam, mujarrad asyhadunya kamu, semua jadi pemutihan gitu nanti. Kecuali orang murtad. Orang murtad udah Islam nih, keluar Islam 5 tahun misal keluar Islam, masuk Islam lagi, maka 5 tahun dia selama murtadnya wajib diqadha semuanya itu. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semua wajib diqadha. Beda, kasus murtad sama kafir asli itu beda. Gitu, jelas ya? Oke, kita masuk. Tadi ini jelas nih? Jelas. Oke, simpel kan? Simpel. Lanjut. Wal kuffaru, orang-orang kufar mukhatabuna bi furu'is syariati. Tambah aja di situ bi furu'is syariati 'ala sahih. Wa mukhatabuna bima la tasihhu asy-syari'atu illa bihadza ma. Paham gak nih maksudnya? Wa mukhatabuna bima la tasihhu asy-syari'atu illa bihadza ma. Apa itu? Islam atau iman. Wa huwal Islam. Wal Islamnya itu maksudnya apa itu? Sesuatu yang syariat itu nggak akan sah kecuali kalau ada dia, ya Islam. Itu yang dimaksudkan dengan usul syariah. Wa mukhatabu, kalau kita singkat dengan lafadznya adalah wa mukhatabu nabi usul syariah, gitu aja. Wa mukhatabu nabi usul syariah. Alal ittifaq. Kalau tadi kan ala sahih, kalau sekarang alal ittifaq. Liqaulihi ta'ala, seakan-akan liqaulihi ta'ala-nya kan mendalilkan yang sebelumnya pas. Yang mendalilkan mukhatabuna bima la tasihhu asy-syari'atu illa bi. Tapi bukan. Liqaulihi ta'ala-nya itu sedang mendalilkan mukhatabuna bi furu'is syari'ah. Sedang dalilkan itu. Ini dalilnya. Ini dalil kenapa kufar itu mukhatabuna bi furu'is syari'ah. Apa itu? Oh, liqaulihi ta'ala, ma salakakum fi saqar. Orang-orang surga menanyakan kepada penduduk Sakor, apa yang membuat kamu masuk Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dalil kuat itu. Mereka, kenapa kok kamu masuk? Kita jumpa orang kafir kok dia tersiksa. Jadi kita tanya, kenapa kok bisa kamu tersiksa seperti ini? Terus dia jawab, karena kami gak sholat.
Kan kita agak bingung ya jadinya. Nah, kan kalian kafir, kok bisa gara-gara nggak sholat kalian disiksa? Itu, oh ternyata mereka selama kafirnya tetap wajib sholat. Bedanya kalau mereka masuk Islam saat masih hidup, maka tidak ada mu'akhodah. Beda dengan kita, kalau misalnya kita udah Islam lalu nggak sholat 3 tahun, maka saat kita udah hijrah ada mu'akhodah. Dan beda juga dengan orang-orang murtad. Itu orang murtad ada mu'akhodah. Nah terus kan ditanya, lah lantas apa faedah khitab kepada mereka? Maksudnya faedah furu syariah dikhitobi kepada mereka di saat mereka masih kafir, kan gitu. Nah maka disebutkan wafaidatu khitabihim biha ay bi furu syariah, dan faedah khitab menghitobi mereka dengan furu syariah di saat mereka masih kafir itu apa? Iqabuhum 'alaiha. Iqabuhum itu apa? Untuk melipat gandakan iqab. Makanya saya pernah sampaikan tentang iqab dan thawab. Iqab dan thawab itu adalah perihal balasan di akhirat. Itu iqab dan thawab itu balasan di akhirat nih. Berarti faedah mereka tetap dikenai khitab terhadap furu syariah itu iqabuhum 'alaiha. Kayak itu. Apa? Yaitu mengiqab mereka atas furu syariah ini tadi. Atas furu syariah yang mereka nggak kerjakan. Berarti apa? Berarti nanti siksaan mereka bertubi-tubi. Mujarrad kafirnya mereka aja mereka udah kena siksa, apalagi ditambah-tambah. Siksaan mereka itu udah plus berapa itu nggak tahu lah. Pokoknya udah plus banget tuh. Nah, kenapa kok ditanyakan faedahnya apa? Kayak itu faedahnya apa? Karena la tasihu minhum fi halil kufri. Karena furu syariah itu nggak sah mereka lakukan selama mereka masih kafir. Nah nanti dijawab, sekalipun furu syariah nggak sah mereka lakukan selama mereka masih kafir, bukan berarti mereka tidak dikhitobi. Seperti halnya di saat kita masih nggak berwudu, nggak nutup aurat, tidak ngadap kiblat, kan nggak sah kita sholat. Tapi bukan berarti kita tidak dikhitobi wajib sholat. Kita dikhitobi wajib sholat, hanya saja kalau mau sholat lakuin mukadimahnya. Persis orang kafir dikhitobi wajib sholat juga, hanya saja kalau mau sholat lakuin mukadimahnya. Nah ini yang dijawab, itulah tasihhu minhum fi halil kufri litawaquf ya. Kenapa? Karena sholat itu furu syariah butuh niat, yang dimana niat itu butuh Islam gitu. Wala, terus selanjutnya beliau mengatakan wala yu'akhaduna biha ay furu syariah. Ingat ya tadi yang saya sampaikan tentang mu'akhadah. Apa itu mu'akhadah? Ganti gitu. Dan mereka nggak dituntut untuk mengganti di furu syariah di saat mereka sudah masuk Islam nanti, ba'dal Islam, bukan saat udah mati. Kalau udah mati ya memang nggak perlu ada yang diganti, tinggal siksaan aja kalau udah mati. Ini maksudnya kalau udah Islam. Wala yu'akhaduna bi furu syariah ba'dal Islam. Sebagai apa? Sebagai targhiban fihi. Targhiban fihi-nya kembali ke Islam, targhiban lil Islam. Nih, targhiban menjadi maf'uli ajli daripada mu'akhadah. Kenapa mereka nggak dituntut untuk mengganti semua furu syariah di saat mereka sudah masuk Islam? Sebagai targhiban lil Islam. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan rahmatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma shalli afdhalas sholati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin